khusus seluruh peserta sertifikasi yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari kita bisa bersilaturahim sertifikasi meskipun harus melalui Zoom meeting. Tapi satu hal yang kita syukuri bahwa sampai dengan hari ini kita tetap masih dalam keadaan sehat. Tentu ini harus kita terus pertahankan karena banyak tentu saudara kita saat ini terkena dampak COVID-19 ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan salam pada kita kalian. Bapak Ibu, yang saya mereka ada yang suara saya kedengaran bagus nggak di sana ya? Bisa terdengar suara? Kedengaran. Mantap. Ya, baik. Takutnya tidak terdengar, hanya terlihat. Siap, Hadir. Bagus. Baik, baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara karena diberi kesempatan untuk menyampaikan materi, dan saya yakin semua para peserta ini sebenarnya sudah sangat paham tentang haji, tentang proses penyelenggaraan ibadah haji. Kecuali itu tentu ada hal-hal lain yang terkait dengan regulasi dan kebijakan. Apalagi para pesertanya ini adalah para alumni Timur Tengah semua. Nah, terkait dengan kebijakan pelayanan haji sekaligus juga perlindungan bagi jamaah, maka pada prinsipnya kita melihat dulu bahwa bagaimana ini ada telepon dari panitia. Halo. Halo. Ya. Salam. Gimana, Bu? Sedang memberi sedang memberi materi, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian saya hormati, tentu kita berbicara tentang haji ini kan sesuatu yang sering dan sudah biasa kita dengar setiap tahun itu dilaksanakan karena bagian dari rukun Islam, dan orang selalu kadang-kadang mengatakan bahwa kenapa haji selalu bermasalah, setiap tahun selalu ada masalah padahal di setiap tahun dilaksanakan. Nah, oleh karena itu tentu kita bisa melihat pada tayangan pertama itu di awal, coba dimundur dulu sedikit. Yang kedua, hanya itu ya. Nah ini. Jadi ini bagian kecil sebenarnya dari dinamika penyelenggaraan ibadah haji. Kalau memang selama ini orang selalu bilang kok Kementerian Agama kok dianggap tidak profesional mengelola haji, lalu kemudian setiap tahun selalu ada masalah. Padahal kita memang terus berusaha untuk menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah haji ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, tentu kita tidak boleh memungkiri bahwa selalu saja kita menemukan permasalahan dalam proses penyelenggaraan, terutama karena pertama bahwa penyelenggaranya tetap ya kita ini, tetapi jamaah hajinya itu yang berganti.
Artinya di setiap pemberangkatan itu selalu jamaah yang baru berangkat. Bahkan kita memiliki kebijakan, bahwa yang prioritas berangkat haji adalah jamaah yang belum pernah berhaji. Sehingga 4 tahun terakhir ini jamaah yang belum pernah berhaji itu prosentasenya di atas 80%, bahkan sampai 92%. Nah, ini tentu membawa konsekuensi sendiri dalam proses persiapan penyelenggaraan berangkatan sampai dengan jamaah kembali, karena orang-orang yang baru. Syukur-syukur jamaah yang belum pernah berhaji berangkat haji adalah mereka yang mungkin sudah pernah berumroh, tapi paling banyak di atas 70% betul-betul baru pergi ke Arab Saudi. Nah, oleh karena itu tentu dari sisi ini juga akan memberi dampak proses penyelenggaraannya. Jadi wajar kalau ada kemudian masalah. Jadi ibarat kita mau mengisi bahan bakar bensin di pompa bensin, selalu dibilang ketika kita mulai mengurus lagi berangkat sama dengan mengisi bensin, mulai dari nol lagi. Jadi kita tidak pernah berganti, kita terus mengurus ini, tetapi namanya baru, sehingga bagi orang-orang baru tentu ini perlu mendapatkan edukasi agar mereka bisa melaksanakan. Kita tidak bisa bayangkan, dan kita bukan tidak bisa bayangkan, kita bisa membayangkan sendiri kalau kita baru sampai di satu tempat yang baru kita datangi. Itu satu problem. Yang kedua, tentu ini di skema atau yang kita buat, bahwa kenapa selalu ada saja yang kita temui, karena pertama kita mengurus banyak orang ini. Jamaah haji kita itu adalah sejumlah 221.000. 204.000 diantaranya adalah untuk jamaah haji reguler, dan 17.000 lainnya adalah jamaah haji khusus. Nah, dengan jumlah yang cukup besar, tentu ini juga dibutuhkan tenaga yang handal untuk mengelola ini. Belum lagi jamaah kita ini kan tidak semua berasal dari kota atau dari satu komunitas tertentu. Misalnya kalau seperti di perguruan tinggi kan, orang boleh masuk ke perguruan tinggi itu harusnya ijazah SMA atau aliyah. Tapi kalau untuk haji ini kan tidak dipersyaratkan itu. Yang penting persyaratannya Islam, kemudian balik, dan tentu persyaratan lain untuk memenuhi istitoah. Tidak ada persyaratan ijazah. Nah, jadi beragam strata sosial dan budaya, itu latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, dari beragam strata sosial, saya kira pengalaman Bapak-Bapak juga dalam mengelola ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada beragam strata, ada yang masyarakat memiliki ekonomi menengah ke atas, ada juga jamaah kita yang menengah ke bawah. Lalu yang berikut, tentu dalam penyelenggaraan haji tidak boleh kita sendiri, itu melibatkan banyak pihak. Kemudian tentu juga mengelola banyak uang karena ada biayanya yang cukup besar. Dan yang paling penting juga ini yang harus kita persiapkan, edukasi kita kepada jamaah adalah bahwa haji ini dilaksanakan di negeri orang.
dengan perbedaan bahasa, budaya dan iklim. Nah, ini menjadi problem-problem, tapi sejauh ini atau selama ini saya kira haji tetap kita laksanakan, bahkan kemudian tingkat kepuasan jamaah itu semakin baik. Dan yang berikut adalah bagaimana kita bisa mengkoordinir jamaah ini bisa melaksanakan ibadah dengan tepat, karena dilaksanakan pada satu tempat satu waktu. Jadi mungkin ini juga menjadi ciri khas pembeda dengan ibadah wajib lainnya. Kalau puasa mungkin bisa waktunya bulan puasa Ramadan, tapi orang berpuasa silakan di mana saja. Sholat juga demikian. Tapi beda dengan haji. Haji itu dilaksanakan pada satu tempat dan di satu waktu, yaitu di 9 Zulhijjah di Arafah. Nah, ini lingkaran atau proses yang kita hadapi. Kalau kemudian ada yang mengatakan ini masih ada masalah karena harus diskusi. Tapi kita terus meminimalisir permasalahan itu. Nah, terus bagaimana sebenarnya proses penyelenggaraannya? Dan di slide kedua, minta tolong di yang kedua sebelum itu, setelah itu. Ya, ini. Jadi sebenarnya karena haji ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, haji adalah tugas nasional, di mana kemudian Kementerian Agama menjadi penanggung jawab dari penyelenggaraan ibadah haji ini. Jadi oleh karena itu ada dua tugas penting dari Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama itu dengan tugas melakukan pengorganisasian. Bagaimana kita mengorganisasi secara internal, yaitu tanggung jawab dari Menteri Agama turun, kemudian Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, lalu ke Kanwil provinsi, dari Kanwil provinsi ada kabupaten kota, kepala seksi haji pada kabupaten kota, dan kemudian sampai ke kantor urusan agama kecamatan pada waktunya saat mereka minta untuk menyelenggarakan manasik haji bagi jemaah. Jadi secara organisasi terstruktur kita mulai dari pusat sampai dengan KUA kecamatan. Selain itu, karena penyelenggaraan haji kita adalah di Saudi, maka kita juga dibantu oleh kantor urusan haji kita di Jeddah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua terintegrasi, terstruktur dalam rangka penyelenggaraan haji kita. Lalu kemudian karena haji sebagai tugas nasional dan kita tidak bisa menyelenggarakan sendiri, maka dibutuhkan koordinasi. Jadi ada dua tugas utama, pertama pengorganisasian dan tugas kedua adalah pengkoordinasian. Kenapa harus dikoordinasikan? Karena memang ketika orang mendaftar haji itu sebelum mendaftar mereka harus pergi ke bank dulu, mendaftar, lalu ke Kementerian Agama, itu satu, berarti sudah melibatkan pihak lain. Dan ketika orang mendaftar haji itu kan dibutuhkan harus ada KTP. Tentu KTP itu terkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Demikian juga pada saat menguruskan paspor. Samping KTP juga membutuhkan kementerian lain, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini terkait dengan imigrasi. Jadi kita mengkoordinasikannya ini dengan Kementerian Perhubungan karena terkait dengan penerbangan dan transportasi. Kita mengkoordinasikan penyelenggaraannya dengan Kementerian Kesehatan karena itu terkait dengan kesehatan jamaah haji, ada istitoah kesehatan di sana. Kementerian Kemendagri, Kementerian Luar Negeri juga karena terkait dengan perlindungan warga negara di luar negeri, sekaligus haji dilaksanakan di luar negeri. Kemudian dengan BPKH karena nanti dari dana jamaah penyelenggaraan haji di Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau dulu dikelola oleh Kementerian Agama, nah sekarang tentu kita harus sosialisasikan bahwa Kementerian Agama tidak lagi ngurusin uang haji, yang kelola adalah Badan
sudah dikelola tersendiri. Kemudian tentu ada TNI Polri, perlindungan jamaah, lalu ada dari masyarakat. Nah, masyarakat inilah kemudian yang paling penting peran serta itu untuk memberikan bimbingan kepada jamaah, dan tentu inilah menjadi bagian tugas dari bapak-bapak nanti sebagai pembimbing profesional. Masyarakat di masjid ini adalah kelompok-kelompok bimbingan yang memiliki tugas memberikan bimbingan kepada jemaah. Kelompok bimbingan ini terus tentu ini perlu disyukuri karena di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah mendapatkan penguatan, telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat. Ada kurang lebih 5 pasal di sana yang mengatur secara khusus terkait dengan KBIH atau KBIHU, mulai dari masalah perizinan sampai dengan masalah bimbingan yang memberangkatkan pembimbing yang diikut serta. Jadi ada pasal 52, 53, 54, 55, 56. Bahkan di pasal 56 itu lebih rinci disebutkan bahwa apabila bimbingan itu memiliki jamaah paling sedikit 135 orang yang akan berangkat haji pada musim haji tahun berjalan, maka berhak mendapatkan satu pembimbing. Nah, ini tentu menjadi bagian penting terkait dengan masalah itu. Nah, kenapa harus ada pengorganisasian dan pengkoordinasian agar penyelenggaraan haji itu bisa berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dan pada musim haji yang biasanya juga ini disebut pengorganisasian ini adalah disebut dengan pengorganisasian disebut dengan permanent system, karena dia sifatnya permanen atau sistem yang permanen karena memang menjadi tugas dan fungsinya sepanjang tahun. Lalu ada ad hoc system, artinya ketika penyelenggaraan haji itu ada panitia-panitia yang kita bentuk berdasarkan kebutuhan-kebutuhan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, selanjutnya slide berikut. Slide berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini tentu proses penyelenggaraan ibadah haji ada 7 poin penting. Sebenarnya juga masih banyak yang lain, tetapi 7 poin penting ini saling beririsan, tidak dipisah-pisahkan karena memang saling beririsan satu dengan yang lain, yaitu tentu yang dimulai dari pendaftaran dan pembatalan haji. Jadi ada orang yang sudah mendaftar, tapi ketika setelah mendaftar juga tidak sedikit orang membatalkan haji. Lalu langkah berikutnya adalah perencanaan penetapan BPIH dan pelunasan. Langkah ketiga, penyiapan layanan dan petugas dalam dan luar negeri. Langkah keempat, soal pempisahan, pengkloteran dan bimbingan manasik. Lalu langkah kelima terkait dengan embarkasi. Langkah keenam terkait dengan operasional haji, ini terkait dengan pemberangkatan dan operasional haji di Arab Saudi. Lalu yang ketujuh debarkasi terkait dengan jamaah yang sudah kembali. Jadi ada 7 kegiatan dan langkah-langkah ini yang saling beririsan, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Inilah proses sesungguhnya yang ada di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, dari ke-7 poin ini bisa kita lihat nanti satu-satu biar menjadi bahan kita masing-masing pada slide nomor 4. Coba kita lihat. Nah, jadi yang poin pertama tadi terkait dengan pendaftaran haji reguler. Nah, saat sekarang ini pola pendaftaran kita masih seperti ini. Jadi calon jamaah haji menuju bank, jamaah haji membawa KTP dan uang 25 juta, lalu kemudian membuka tabungan haji dan melakukan setoran awal.
Dari pihak bank, BPS, BP, ini masih tertulis BPIH, sebenarnya BP, itu jamaah nanti mendapatkan nomor validasi bahwa yang bersangkutan sudah mendaftar, sudah punya bukuan. Lalu setelah itu calon jamaah haji menuju kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, di mana jamaah itu berdomisili. Lalu melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten Kota dengan membawa dokumen dari bank dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan. Saya kira nanti ada persyaratan. Nanti di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, jamaah haji itu setelah melaporkan di sana, dalam proses selanjutnya dia nanti akan mendapatkan SPPH. Lalu yang berisi nomor porti. Jadi ada 2 langkah. Nah, oleh karena itu tentu bagaimana perkembangannya sekarang dalam rangka untuk memudahkan jamaah haji. Ini juga dapat saya sampaikan di kesempatan ini bahwa sejak 2018 yang lalu atau dimulai pembangunannya 2019, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini sudah membangun yang namanya dengan PLHUT. Kurang lebih sekarang sudah 96 kabupaten kota yang sudah kita bangunkan PLHUT. Itu Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu. Jadi di PLHUT itu kita akan melakukan layanan pendaftaran haji 1 atap. Jadi jamaah tidak perlu lagi nanti datang ke bank, tapi cukup ke PLHUT. Di sana nanti sudah ada counter dari bank-bank penerima setoran. Tinggal nanti jamaah yang akan memilih pada saat datang di PLHUT mau melalui bank BPS BP yang mana yang akan dia pilih. Di situ mungkin hanya dalam waktu 15 menit. Setelah selesai pindah ke loket berikutnya. Di loketnya penerbitan SPPH dan nomor porsi. Sehingga kami sudah menganalisa, bahkan menetapkan dimungkinkan hanya dalam waktu 45 menit jamaah haji itu sudah mendapatkan nomor porsi. Ini yang sudah berjalan sekarang pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang sudah ada bangunannya. Tahun ini juga ada 42 kabupaten kota yang sedang 2020 kemarin yang sedang menyelesaikannya. Dan tahun ini juga nanti ada 40 atau 46 kabupaten kota yang akan membangun. Begitu seterusnya dan kita harapkan bisa dibangun. Jadi ini adalah peningkatan layanan jamaah haji atau calon jamaah haji yang akan mendaftar supaya tidak harus bolak-balik dari bank ke Kemenag. Tapi kita jadikan 1 atap, 1 pintu. Selain itu Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga saya ingin sampaikan bahwa kita juga sedang menyelesaikan regulasi terkait dengan pendaftaran haji secara mobile. Jadi tentu dari Lerapis negara kita ini ada provinsi dan kabupaten kota yang memiliki luas wilayah cukup luas, bahkan ada kabupaten kota kepulauan atau banyak pulaunya. Sehingga kalau menunggu saja jamaah datang ke Kemenag, tentu ini dirasakan banyak memiliki hambatan. Oleh karena itu kita juga mengembangkan pola pelayanan jamaah atau kebijakan pendaftaran haji untuk meningkatkan layanan kita dengan cara mobile. Nanti petugas-petugas kita dari Kemenag Kabupaten Kota akan menjadwalkan pada kecamatan-kecamatan tertentu yang dimungkinkan pendaftarnya itu banyak atau ada pendaftarnya, kita jadwalkan untuk berkeliling. Nanti tempatnya kalau ada yang punya kendaraan bisa dilayani di dalam kendaraan, kalau tidak tentu bisa memanfaatkan kantor urusan agama kecamatan yang representatif, yang tentu nanti akan berjalan bersama-sama dengan bank-bank penerima setoran secara terintegrasi, karena pada saat itu juga jamaah sudah diharapkan dapat menerima nomor porsi pendaftaran hajinya. Dan tidak hanya melayani pendaftaran haji, tapi juga bisa digunakan untuk melayani pembatalan haji, bisa juga untuk pelimpahan
nomor porsi dan lain sebagainya, semuanya bisa dilakukan di mobile. Insya Allah tahun ini kita sudah bisa melakukan itu, sudah bisa menjalankan. Target kita 2021 ini bisa dilaksanakan. Dan yang ketiga, dalam rangka peningkatan pelayanan ini, kebijakan kita itu pendaftaran haji dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kami juga sedang menyelesaikan regulasinya juga, sekaligus pedoman dan juknisnya, pelaksanaan pendaftaran dengan menggunakan Android, aplikasi online, sehingga nanti seluruh masyarakat muslim kita cukup mendownload aplikasi pendaftaran haji Kementerian Agama, sehingga nanti akan muncul pendaftaran haji di sana, sekian jumlah bank, nanti tinggal dipilih pakai bank mana, lalu kemudian bisa mendaftar lewat online dan sudah dapat mendapatkan nomor porsi. Ini adalah layanan yang diberikan untuk mereka-mereka yang memiliki kesibukan tinggi, yang tidak punya waktu, juga ada orang yang ingin mendaftar berdomisili pada kabupaten tertentu tapi dia sedang berada di tempat yang lain atau bekerja di tempat yang lain, maka bisa dia melakukan pendaftaran secara online pada domisili atau asal KTP di mana dia berada. Jadi itu satu. Yang kedua, ini juga memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok milenial. Tidak sedikit generasi muda kita yang memiliki kemandirian finansial, orang-orang milenial. Ini juga disiapkan fasilitas pendaftaran ini karena kesibukan, karena mungkin ribet dan lain sebagainya, maka ini juga menjadi jawaban kebutuhan terhadap kelompok-kelompok milenial untuk memberikan layanan kepada mereka mendaftar haji dengan cara mudah, tidak perlu ke kantor, cukup melalui online. Tahun ini insya Allah kita akan rilis paling lambat bulan April, insya Allah semuanya sudah siap. Ini bentuk-bentuk kebijakan yang kita lakukan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap jamaah atau layanan haji di dalam negeri. Lanjut. Kemudian ini yang kedua terkait dengan pelimpahan porsi. Jadi ini masih dalam kolom yang satu, itu pendaftaran calon jamaah haji. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian begini, saya ingin menyampaikan inti-intinya saja bahwa 2018 ada kebijakan jamaah haji yang wafat porsinya dapat dilimpahkan. Jadi calon jamaah haji yang sudah melunasi atau sudah ditetapkan sebagai jamaah yang berhak berangkat pada tahun berjalan, lantas kemudian wafat, maka porsinya dapat dilimpahkan. Tetapi kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, setiap jamaah haji yang wafat, porsinya itu dapat dilimpahkan. Artinya begini, ada dua pilihan. Kalau sebelum undang-undang ini keluar dan sebelum adanya kebijakan pelimpahan porsi, maka setiap jamaah yang wafat, uang pendaftarannya itu dikembalikan kepada jamaah. Sekarang ada dua pilihan. Ketika ada calon jamaah haji yang wafat, pilihannya ada dua. Pertama, uang pendaftarannya dikembalikan, porsinya batal. Yang kedua, uang pendaftarannya tidak dikembalikan atau tidak diambil, porsinya tidak dibatalkan, tapi dapat dilimpahkan. Nah, ini kalau ada yang wafat dan bisa dilimpahkan, itu sudah ada di dalam undang-undang. Kepada siapa? Kepada 4 unsur, yaitu kepada suami, istri, anak kandung, dan saudara kandung. Tergantung nanti musyawarah keluarga kepada siapa nanti itu dilimpahkan. Kalau memilih opsi kedua, bahwa pelimpahan porsi itu intinya, saya kira jalurnya tidak ada masalah. Lanjut. Pada nah ini pembatalan. Jadi di kolom nomor 1 tadi itu pendaftaran, pelimpahan, dan pembatalan. Jadi ini
Saya kira kalau calon jamaah haji mengajukan permohonan pembatalan kan Kemenak, lalu dikomprimasi, lalu kemudian nanti uang pembatalannya akan disetorkan melalui BPS setempat di mana jamaah itu mendaftar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, pada pada pembatalan ini yang ingin saya sampaikan satu poin saja, bahwa kita sekarang sedang menyelesaikan SMS notifikasi, karena selama ini kadang-kadang orang mengajukan pembatalan selalu tanya kok lama. Nah, sekarang ini sedang dirampungkan, besok juga mungkin sudah finalnya. Nanti setiap jamaah yang membatalkan itu nanti diharapkan mengikut sertakan nomor telepon yang masih aktif yang dipakai, baik oleh jamaah itu sendiri atau oleh ahli waris. Jadi misalnya kalau jamaah sendiri yang masih sehat membatalkan, nomor HP-nya yang aktif, atau ada yang membatalkan karena batal berangkat itu. Nah, ini nanti pada saat proses itu akan kalau sudah selesai, nanti akan ada pemberitahuan masuk langsung ke HP masing-masing di SMS, bahwa misalnya katakan saja pembatalan Anda telah disetujui dan sudah ditransfer ke bank penerima setoran agar dicek. Nah, kalau transfernya tidak berhasil juga akan muncul notifikasi transfer Anda tidak berhasil, agar berkonsultasi dengan Kemenak Kabupaten Kota. Nanti di sana akan dibahas. Jadi ini poin-poin yang kita tingkatkan pelayanannya terhadap jamaah. Lanjut. Ini baru satu kotak ini, ada 7 kotak. Terkait dengan kesehatan jamaah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira ini proses-proses yang harus kita lakukan untuk menentukan jamaah haji itu istiqtoah bisa berangkat atau tidak. Saya kira nanti bisa kita kembangkan di diskusi kalau ada pertanyaannya. Lanjut aja, Pak. Nah, pengurusan paspor, intinya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau 19 yang lalu semua paspor harus dikirim ke Jakarta. Tapi di 2020 kita sudah punya kebijakan dan sudah menjadi kebijakan bersama dengan pemerintah Arab Saudi. Kita tidak lagi membawa paspor ke Jakarta, tapi paspor cukup dikumpul di Kanwil, di scan, lalu kemudian kita input ke Jakarta, lalu kita proses. Bahkan kami juga sudah merilis film pendek atau video tentang proses penyelesaian pemvisahan ini. Jadi mudah-mudahan nanti diminta di Kanwil, kami sudah kirim semua dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Bahkan kami berharap ke depan itu tidak perlu juga dibawa ke Kanwil paspornya, cukup di Kemenak Kabupaten Kota untuk mempermudah, karena kita sudah menggunakan teknologi IT dengan aplikasi yang kita siapkan. Lanjut, Pak. Nah, jadi kemudian adalah kegiatan di embarkasi. Tentu ini ketika jamaah sudah, ini udah jauh ya. Coba mundur lagi, Pak. File 8. Oh ya, lanjut. Nah, ini pemberangkatan, prosesnya tentu apa? Pelayanan bimbingan ibadah ya di embarkasi, di asrama haji maksudnya. Lalu ada penyimpanan koper, pembagian gelang, pembagian living cost, pemberangkatan pada proses bea cukai, pembagian dokumen, cek biometrik, layanan kesehatan. Saya kira ini prosedur nanti yang ada di asrama haji. Lanjut. Kemudian di Arab Saudi, ini Bapak Ibu saudara sekalian, juga di sana tetap menerima pembinaan, ada pelayanan perlindungan selama di Arab Saudi. Ada pembinaan berupa bimbingan ibadah kloter, sektor daker, baik petugas kloter, bimbingan ibadah, konsultan ibadah sektor. Makanya kita terus melakukan peningkatan, terutama kan intinya itu adalah ibadah. Maka kita sudah menyiapkan konsultan ibadah. Jadi tidak hanya
Di samping memang ada petugas haji Arab Saudi yang memang ditugaskan di bimbingan ibadah, tapi kita merasa tidak cukup, maka kita juga menyiapkan para kiai, para ustadz yang bertugas menjadi konsultan ibadah. Sebelumnya itu hanya beberapa orang, tapi terus kita tambah. Bahkan tahun 2019 yang lalu sudah ada konsultan ibadah perempuan, baru 1. Insya Allah tahun-tahun berikut akan bertambah. Ada tentu pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Dari sisi pelayanan ke akomodasi, konsumsi, transportasi, terutama akomodasi, kita punya kebijakan di sana di Arab Saudi, ada kebijakan bukan lokalisasi, tapi pengwilayahan yang kita tempatkan sehingga satu provinsi berada di satu tempat. Zonasi, ya, kita ada zonasi. Ada perlindungan jemaah dan keselamatan jemaah selama beribadah selalu kita lakukan, terutama juga di Masjidil Haram kita punya posko juga di sana. Lanjut. Kalau setelah kembali ya tentu sudah seperti biasa, penerimaan pemulangan, plan konsumsi transportasi, pengambilan tas kawin, dan seterusnya. Saya kira ini sesuatu yang normatif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini kami tambahkan ada pengembangan program haji dalam negeri. Jadi di pendaftaran itu ada pelunasan non-teler. Kalau selama ini ada pendaftaran pelunasan harus datang ke kantor, kita mulai 2019 sudah menggunakan pelunasan juga secara online. Nah itu juga pendaftaran elektronik, pendaftaran sebagai yang saya sebutkan tadi, layanan mobil atau mobile itu, kemudian pembangunan pusat layanan haji dan umrah terpadu. Lalu di dokumen, nah ini lagi nanti 2021 kita juga punya digitalisasi dokumen haji reguler. Karena selama ini nanti kalau Bapak-Bapak ke kantor Kementerian Kabupaten Kota dikasih haji itu pasti akan menemukan map-map itu bertumpuk-tumpuk, bahkan sudah susah disimpan karena dokumen jamaah yang mendaftar hari ini berangkat 20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu kalau sudah punya digitalisasi dokumen ini, saya kira kita tidak harus menumpuk di ruangan itu, bisa kita simpan di tempat lain, semuanya di backup dalam aplikasi yang sudah kita buat. Jadi perubahan pola pengurusan dokumen jamaah haji reguler dan ada e-visa. Lalu kemudian di transportasi, Bapak Ibu saudara sekalian, ini kita sudah rampung ya, kemarin sudah rampung tentang regulasi terkait embarkasi dan debarkasi haji. Lalu kita juga sudah berhasil embarkasi Kertajati, mudah-mudahan bisa diberangkatkan tahun ini. Rencana memang tahun lalu sudah dapat izin, tahun ini kalau ada penyelenggaraan haji lancar, insya Allah bisa diberangkatkan di sana. Lanjut. Bapak Ibu saudara sekalian, kita optimis saja tahun ini haji misalnya berangkat, kami sudah punya rencana perjalanan secara normatif ini. Jadi tanggal 15 Juni nanti jamaah masuk asrama haji, 15 pemberangkatan awal, nanti 14 Juli akhir pemberangkatan gelombang kedua dari tanah air ke Jeddah, lalu nanti tanggal 19 kita wukuf dan kembali lagi ke tanah air paling terakhir tanggal 24 Agustus 2021. Jadi ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Ternyata terima kasih. Saya kira tadi poin-poinnya yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan nanti bisa berkembang di dalam tanya jawab yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memenuhi harapan, Ya, walaupun tidak sesuai dengan harapan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira luar biasa nih dari Pak Direktur ya. Ini mengkaji tentang kebijakan pelayanan haji yang saya kira kalau tadi sedikit mengutip dari beliau ini, ibadah haji memang ibadah yang sangat kompleks ya, lebih kompleks dari ibadah-ibadah lain yang memang melibatkan berbagai aspek secara integral dan terpadu. Sehingga kebijakan pun memang dirasa harus memenuhi kemaslahatan bersama. Saya kira dari yang sudah disampaikan Pak Direktur itu sudah memenuhi kaidah fikih ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan-kebijakan yang memang bisa memberikan kemenangan bagi semua pihak. Nah, waktu kita itu sampai jam 18.00. Dan pertanyaan yang masuk ini catatan buat Pak Direktur ya. Banyak sekali yang bertanya kepada Pak Direktur. Pertanyaannya banyak dan satu pertanyaan panjang-panjang semua. Jadi memang perlu kebijaksanaan dari moderator untuk bagaimana bisa memenuhi keinginan semua penanya ini. Tapi saya filter saja ya. Saya kira mohon maaf kalau memang nanti yang terfilter ini tidak memberikan sedikit kesenangan bagi yang tidak terfilter gitu. Pertama dari kelompok 3.